Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan gue Kyo Alexander sebagai announcer Brainwave Radio yang akan jadi host hari ini karena kita bakal ada podcast sama Adelia Theodora. Tepuk tangan dong semuanya dong. Dan hari ini gue nggak sendiri, sama seperti episode sebelumnya, gue ditemenin sama co-pilot gue atau co-host gue hari ini yang ganteng banget pakai kacamata. Silakan dijelaskan namanya siapa? Nama gue Fergades Wagazuhri, gue sebagai salah satu announcer di Brainwave Radio dan di hari ini gue sebagai co-host bareng Kyo Alexander. Betul sekali. Jadi hari ini udah bersama speaker kita nih. Kalian bisa tebak gak kita bakal cerita apa? Ya. Yang pastinya kalau berbau-bau Halloween pasti gimana penonton? Horor ya jelas. Udah dilihat dari mejanya ya kan ini tangan-tangan satan-satan nih dan tangan-tangan orang-orang yang sakit hati sepertinya. Kita bakal ngomongin, lilinnya udah mati. Kita harus nyalain dulu lilinnya nih. Boleh minjem ya? Silakan. Boleh saya nyalakan. Biar ada nuansa horor ya teman-teman. Enggak, sebenarnya sih pelampiasan kita manifestasi kalau kita ingin candlelight dinner sebenarnya ya, Ferga. Yoi. Iya. Ajaib. Nggak mau tepuk tangan nih, udah dinyalain lilinnya nih. Adel. Sebelumnya gue mau ngobrol-ngobrol nih, kan kita udah berteman udah lama nih. Berapa lama ya? Lama ya, kayak kuliah udah 5 semester sekarang. So around 3 years, I guess. Jalan 3 tahun ya? Jalan 3 tahun. Ya, Umur benar-benar. makin bertambah ya, makin tua. Tapi gue pengen nanya nih, lu sebenarnya sebelum kuliah di sini nih, di BINUS nih, lu tuh gimana sih dulu? Sebelum gue masuk ke Universitas BINUS ini, gue sempet sekolah di Jogja. Dan gue sekolah berasrama di sana, itu berbasis agama Katolik. Wah. And I have so many interesting stories ya. Oke, jadi Boleh tuh. asrama lo? Iya, asrama gue di sini. Boleh. All girls. Oh, ini boleh mulai cerita aja nih atau gimana? Boleh dong. Jadi asrama nih? Iya, asrama. Kan lu pernah di asrama? Nggak pernah. Nggak, dan gue nggak pernah mau. Gua pernah Pak, Oh, lu pernah? dibuang sama ibu gua Pak. Kenapa gitu? Iya parah Pak emang ibu gua Pak. Iya. So Adel, jadi asrama nih? Asrama. Asrama. Biasanya sih kalau asrama ya, teman-teman gue cerita juga serem. Nah, sebenarnya nggak asrama juga, kadang sekolah juga ada yang bilang, dulu sekolah gue kuburan. Waduh. Ada kayak gitu tuh dulu. Waduh. Kalau kuburan, dulu tuh rumah sakit. Banyak. Gue sering tuh denger yang Iya? kayak sekolah gue dulu kuburan terus kayak everything turn into kayak horror, Iya. mistis gitu. Padahal sebenarnya cuma sugesti aja gitu. Tapi kalau yang ini bukan sugesti, cerita gue bukan. Jadi gimana tuh ceritanya? Oke, dari awal. Jadi gini, gue ceritain lokasi tempat asrama gue dulu ya, biar semuanya bisa dapat bayangan. Jadi sekolah gue sama asrama putri itu mungkin cuman ya jaraknya cuma jalan kaki dan kayaknya nggak lebih dari 1-2 kilo deh. So it's very close gitu kan. Jadi misalnya, dan itu di tengah-tengah desa. Kayak bener-bener itu sejam sampai 2 jam jauh dari kota Jogjanya. Jadi gue tuh di satu tempat namanya Sedayu. Nah di sini tuh, jadi kalau misalnya ini kan jalan raya, di sini ada asrama gue. And then kalau misalnya gue mau ke sekolah gue, itu gue harus ngelewatin rumah kosong sama harus ngelewatin rel kereta api. Baru gue bisa ke sekolah gue. Nah, tunggu, ini lu jalan dari mana ke mana nih? Dari apa? Tadi kan lewatnya rel kereta api. Itu maksudnya jalan dari rumah kalau Iya, dari asrama gue. Dari Asrama? asrama gue jalan, ngelewatin rumah kosong, terus gue naik ke rel kereta api, kemudian baru nyampe ke sekolah gue. jadi ada jarak ya antara Iya, sekolah ada dan jarak. asrama. Tapi deket banget gitu semuanya. Jadi kayak emang it's pretty easy for me to go to school gitu. Cuman ya agak harus hati-hati aja karena everything that goes there itu tuh everyone that goes there itu udah tahu dengan hukum di sana gitu loh. That we are actually living with those creatures gitu loh, those what do you call them? Ghosts, I guess. Iya, oke, setan deh ya ini ya, kayak we're living berdampingan sama mereka gitu. And I learned to live with them, which is pretty scary, tapi ya itu menjadi pengalaman menarik ya. Akhirnya bisa cerita di sini sama kalian. Iya, benar. Gitu. Oke, I can just get into it aja ya. Boleh. Oke, di hari pertama gue datang ke sana tuh
everything was fine. Everyone was, you know, introducing themselves to me dan lain-lain. Jadi gue di sana tuh tinggal. Jadi di sana tuh ada 3 rumah. Rumah pertama yang kita masuk itu tuh rumahnya kakak kelas gue untuk anak-anak kelas 12. Kemudian ada 2 rumah, yaitu yang kita panggil unit 1 sama unit 2. Gue kedapatan di unit 2 dan itu bareng sama anak-anak kelas 10 juga tuh, gitu. Jadi everyone was fine, hari kedua tuh aman-aman aja gitu. Nah hari kedua, tiba-tiba gue pulang dari sekolah tuh gue ngeliat di bed gue, di tempat tidur gue tuh lagi banyak yang ngumpul di sana. Jadi I figured, oh maybe mereka lagi nungguin gue pulang untuk komunikasi dan lain-lain gitu kan. Oke. So, nyampe situ, mereka tuh ngomong ke gue kalau kamu harus siap-siap ya. Semua orang yang datang ke sini tuh nanti akan kenalan sama mereka, bakal diajak kenalan. Lu bayangin gak sih, gue baru nyampe sana, baru hari kedua pulang sekolah, kok tiba-tiba dibilang kayak gitu kan gitu. Terus gue kayak, oh emang ada apa ya gitu. BTW lilinnya mati. Ada apa gitu. Ya, akhirnya mereka cerita kalau misalnya salah satu kejadian yang ini udah diceritain turun-temurun, tapi gue lupa ini tahun berapa ya. Jadi kisahnya tuh ada salah satu anak yang sekolah di SMA gue, dia bukan anak asrama gitu. Jadi dia itu ceritanya putus cinta gitu. Kemudian karena di depan sekolah gue itu merupakan rel kereta api, jadi dia memutuskan untuk berjalan-jalan di rel kereta api tersebut dan akhirnya berujung tertabrak. Itu dia sengaja gitu. tuh? Sengaja, dia memang karena putus cinta, dia merasa desperate mungkin ya, nggak bisa ngedapetin the love of her life maybe gitu. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk menabrakkan dirinya. Kemudian akhirnya kan orang-orang bilang ya kalau misalnya mereka mati yang nggak tenang gitu, biasa ya mereka gentangnya di antara situ aja gitu. Nah kebetulan dia ini masuknya ke asrama gua. Yang mati? Yang mati ini masuknya ke asrama gua, gentangnya itu di antara situ, di antara asrama gua sama rumah kosong. Itu jaraknya dekat sama rel keretanya? Deket banget, kayak bener-bener kayak mungkin, pokoknya ini asrama gue, bener-bener ini rumah kosong, terus ini rel kereta api, terus ini sekolah gue. Deket banget deh semuanya itu. Jadi mungkin dia lagi main gitu ya ke asrama. Suatu saat, ini kejadian waktu gue belum masuk ke asrama. Jadi ini waktu teman-teman gue tuh mungkin masih belum masuk ke SMA juga. Jadi ini mungkin udah kejadian kayak 2 tahun sebelum gue masuk gitu. Nah dia cerita kalau salah satu, jadi kita tuh ada jam mandi pagi. Sebelum gereja itu kita selalu bangun jam 3 pagi kalau misalnya kita kedapatan buat mandi pertama. Kemudian kita harus bangunin orang-orang gitu kan. Jadi orang ini bangun, ketika kelas gue ini bangun dan dia mau ke kamar mandi untuk mandi. Kemudian dia melihat, jadi kita di kamar mandi kita tuh ada 5 pintu, 5 kamar mandi. Dan kita selalu dikasih tahu setiap kali kalau kita mau tidur, pintunya itu harus dibuka. Nggak boleh ditutup. Ada alasannya? Kayaknya nggak tahu ya, tapi memang peraturan di sana emang harus dibuka aja gitu, nggak boleh ditutup gitu kan. Kemudian di pagi itu dia lihat kok pintu kamar mandi kedua ketutup, gitu kan. Kalau saya di posisi tersebut, saya akan balik ke kamar saya. Karena emang udah terbiasa harus ditutup ya? Iya, karena terbiasa harus dibuka justru. Oh sorry ya. Makanya kan kalau misalnya dilihat tutup kita malah kayak, loh kenapa nih gitu kan. Tapi mungkin kalau kita semua, mungkin kalian juga pasti kalian mundur kan gitu. Ini enggak, dia buka pintunya. Dia tuh siapa tadi? Kakak kelas gue ini. Kakak kelas gue ini buka pintunya. Aduh gue merinding. Jadi dia buka pintunya, terus dia ngeliat badan cewek yang tertabrak itu. Dia bergentayangan di atas kloset tersebut. Enggak, physically kelihatan? Physically kelihatan. Gitu, sumpah physically gue gak kelihatan. pernah sih ngeliat kayak gitu sih. Physically kelihatan yang kayak dia bilang mukanya itu bener-bener retak semua, matanya juga ada satu yang hilang gitu kan. Dan melayang di atas kloset, dan kloset itu tuh kloset jongkok gitu loh guys. Jadi dia melayang kayak gini gitu. Ya nggak tahu, gue nggak tahu. Panik banget. Pokoknya, Lu bayangin. Terbang. Lu bayangin deh, kayak, kalau dibayangin tuh enggak banget. so, gue waktu denger tuh gue kayak, hati gue tuh langsung kayak, mana gue tempatnya di kamar mandi 2 kan tapi gitu. Lu percaya nggak dia ngomong gitu? Gue percaya gitu loh, karena kan gue juga baru pindah sana, jadi kan gue nggak tahu whether they are trying to scare me apa enggak kan, gue juga nggak tahu gitu kan. Cuma kan yang namanya gue harus beradaptasi juga kan, jadi gue kayak yaudahlah terima aja gitu kan, percaya nggak percaya.
Kemudian akhirnya jadi cerita di situ tuh waktu dia ngeliat dia teriak, nah, otomatis dong refleks kan kita semua teriak, Iya. ternyata nggak ada yang denger. Wow. Jadi teriakannya dia itu padahal kamar mandi, ini cuman kamar mandi, terus ini pintu, ini unit tempat tidur. Iya. Bener-bener kayak jadi kalau misalnya Lu kalian manggil, mau ngobrol apapun itu di kedengeran, toilet kan? kedengeran sampai unit gitu Iya. loh. Nah dia tuh teriak kenceng banget tuh nggak sama sekali nggak kedengeran. Dan akhirnya kayak mungkin gue nggak tahu berapa lama dia stay gitu kayak teriak apa gue nggak tahu. Pokoknya ada orang akhirnya keluar karena denger ada yang kayak teriaknya tuh patah-patah. Jadi kayak berarti kayak kayak kebuka gitu loh suaranya. Jadi kayak terus diem, diem, terus dia, Oh, diem. gila. Baru pada datang semua. Tapi waktu mereka semua pada datang udah nggak kelihatan apa-apa. Gitu. Jadi itu shocknya di situ kan. Nah, waktu gue denger cerita itu gue kaget banget kan. Gue kayak, hah? Gue bisa-bisanya masuk ke SMA yang terjadi kasus bunuh diri sampai separah itu gitu kan. Nah, di situ tuh gue kayak ya udahlah. Ini mungkin cuman untuk mungkin emang ini ya gue harus terima-terima aja lah whether it's real or not ya udah gitu kan. Terus mereka bilang lagi ke gue, jadi kalau misalnya nanti lu diajak kenalan sama mereka, nggak usah takut, bawa santai aja. Di sini ya ibaratnya karena itu sekolah yang beragama Katolik, so everybody is very faithful gitu kan ya. Jadi kayak bawa nama Tuhan aja gitu. Jadi ya udah, gue kayak ya udah bawa santai aja. Nah, besok malamnya nih, nggak besok malam, besok paginya, gue kedapetan mandi pagi, begitu jam 3. Oh, mandi tuh pakai shift di situ. Iya, mandi pakai shift karena Absensi gitu sesuai. bukan absensi ya, tapi kayak diaturnya tuh kalau di unit gue tuh yang paling tua ke paling muda gitu. Oke. Jadi kayak karena gue paling muda, berarti gue untuk hari Senin gue dapetnya jam 3, terus nanti kalau misalnya hari Selasa gue di rolling ke bawah gitu-gitu. Nah jadi kan ada 5 kamar mandi tuh, jadi setiap orang ada yang mandi pertama dong. Iya. Dan setiap minggunya itu di rolling siapa yang pegang alarm, itu yang tanggung jawab buat bangunin semua orang yang mandi Bangunin pertama. semua, ya. Kebayangan ya? Bayang. Iya. Kebetulan di pagi hari itu gue nggak kedapetan buat megang alarm, jadi gue harus dibangunin sama teman-teman gue. Di pagi jam 3 mungkin setengah 4-an, gue tuh orangnya bukan yang tipe tidurnya tuh heavy sleeper tuh enggak, apalagi kan tuh lingkungan baru, jadi gue harus benar-benar light sleeper dan gue harus siap gitu kan. Nah gue ngerasa kalau ada yang bangunin gue, dan gue merasa oh ini kayaknya udah waktunya buat mandi pagi. Gue ngerasanya tuh adalah jadi kan gue tidurnya begini nih gitu kan ya, ngadep sana, dan gue ini tembok ya, gue tembok full, jadi ada yang kayak giniin gue nih. Oh, lu di pojok gitu kan? Gue di pojok, untungnya gue di pojok kan. Jadi ada yang kayak tak, seret gitu. Apaan tuh? Kayak di gini, Apaan tuh? set. Kan gue bingung kan, kayak kok gue dibanguninnya kasar banget Iya. gitu kan. Karena biasa temen gue tuh cuman kayak bangun Iya, gitu kan, gitu loh. ngerti. Ini kenapa? Nah gue tuh waktu gue bangun, gue tuh ngeliat ada yang jalan ke arah kamar mandi gue. Jadi gue mikir tuh temen gue dong, gitu kan. Tapi jalannya tuh lari. Jalan lari. Jalannya lari. Gimana Jalannya jalannya lari. Kayak Masa dia pakai little run gitu lah ibaratnya walking gitu. gitu. Iya, speed walking gitu lari. set gitu. Gue bingung kan. Nah kebetulan orang yang ngebangunin gue tuh tidurnya tuh kayak 2 bed beda dari gue gitu. Jadi ini gue, temen gue, terus ini yang harus bangunin gue. Bener lah gue lihat kan, gue duduk, gue nggak dapet. Kok lu masih tidur? Itu temen yang biasa bangunin lu. Iya, kok lu masih tidur? Kan terus yang bangunin gue siapa gitu kan. Tapi gue mikirnya kayak, oh mungkin gue halu gitu kan. Mungkin gue nggak, karena gue baru Masih masih nyenggol. jam 3 pagi gitu kan. Gue mikir kayak, oh yaudahlah mungkin it's just gue kepikiran biasa aja gitu kan. Apalagi karena baru diceritain hal-hal yang kayak gitu, gue jadi mikir kayak, oh mungkin gue sugesti gitu. Terus akhirnya ya waktu udah jam bangunnya, gue dibangunin, gue nanya, tadi lu bangun nggak? Enggak, gue baru bangun sekarang. Aku baru bangun sekarang, ngomongnya pakai aku kamu Iya, soalnya. Aku baru bangun sekarang gitu. Oh, oke. Akhirnya waktu udah mulai pagi pulang gereja, gue tanya, semalam nih, tadi pagi tuh gue sempet ngerasa dibangunin. Tapi katanya teman gue, dia nggak bangunin gue gitu. Terus teman-teman gue nanya, lu diapain? Gue bilang kalau misalnya gue tidurnya begini, agak keluar dari bed, terus gue yang kayak gituin gitu Itu kan. mesti diseret gitu. Kayak di gimana ya? Tepok, Kayak di seret gitu. Iya, kayak misalnya gini ya, di shot gitu. Wah, Gitu loh. serem Iya, juga. orang-orang mana nggak kaget Iya. gitu kan. Nah, ternyata teman-teman di sana ada peraturan. Kita kalau tidur, tangannya, kakinya, selimutnya, kepalanya nggak boleh sama sekali keluar dari bed. Nggak boleh ngegantung ya? Nggak boleh ngegantung. Harus Kalau ngegantung pasti bakal dikerjain sama mereka.
Pantesan gue sering denger ya, katanya tidur tuh nggak boleh ngegantung. Iya, nggak boleh oh ngantuk iya sama sih, sekali. benar Jadi juga. you have to stay on your, Bed, ibaratnya on iya. your bed itu gitu. Kotak itu lah ya. Nggak boleh yang gimana-gimana gitu. Terus gue udah kayak, oke, saya melakukan kesalahan dong Nggak, gitu. emang tangan lu di luar gitu. Iya, gue emang ngempleng tangannya- gitu ya? Iya, Gitu ya? iya, keluar dari bed gue. Akhirnya gue Dalam kondisi kan kalau ini tulang kita kayak gini, kan kalau gini masih begini ya. Heeh. Apa lu jatuh kayak gini? Enggak, gue begini masih gini, cuma ngegantung biasa lu, bukan ngegantung yang bener-bener Berarti tulang lu yang di Gini sini udah masih di kasur kan? masih di kasur. Jadi kayak bener-bener dikit banget tangan gue gitu loh. Terus gue kayak, oke, nggak apa-apa. Baru kenalan gitu kan, jadi kayak ya udahlah, gue nggak biasa aja gitu. Oke. Itu cerita di blog itu kurang lebih kayak gitu. Gue sering ngalamin di mana gue dibangunin sama yang bukan manusia, Bukan manusia. gitu. Karena ya satu dua hal, gue sering yang tidurnya tuh yang kayak masih mungkin karena kecapean banget gitu kan ya, gue jadi tidurnya yang kayak terlalu berantakan gitu mungkin, dan akhirnya mungkin mereka kayak main yuk gitu, bisa jadi kan gitu. Nah, akhirnya saking gue karena ada masalah pribadi juga, masalah personal, gue akhirnya pindah blok. Jadi ini ada blok A, nih blok B. Jadi berarti cuman Itu apa ya, kamarnya? kamar ya, jadi di satu unit Oke. itu tuh isinya bed semua. Ini bed, itu bang bed semua ya. Jadi satu rumah tuh bisa ada kayak sekitar 20 sampai 30 orang lah gitu. Ini bang bed, ini locker, ini jalan buat ke kamar mandi, ini buat ke meja makan, ini ada blok bed lagi. Ini blok B di sini nih. Iya. Akhirnya gue pindah ke sana karena gue merasa kayak, karena gue ada masalah personal juga di blok tersebut kan. Akhirnya gue pindah, terus terjadi lagi. Nggak kenal lagi tuh. Kenal lagi gue, itu lagi siang-siangnya, gue lagi tidur siang tuh. Teman-teman gue lagi pada cabut buat keluar. Jadi katanya memang ada setiap hari Selasa sama Kamis kalau nggak salah. Itu di jam habis pulang sekolah kita dibolehin keluar buat 1 jam buat jajan dan lain-lain gitu. Gue memutuskan untuk tidur. Dan ya lagi, gue lakuin lagi. Gantung. Kali ini ngegantungnya tuh kayak karena gue merasa posisi PW-nya kayak gitu. Jadi ini kasur Mau gue. gimana ya, Fer? Iya, betul banget. Ini kasur gue taruh bed gue agak keluar, terus kepala gue juga otomatis agak keluar dong gitu. Waduh. Ditampar gue, Lu ditampar. Dan ini di keadaan siang hari bolong. Di siang hari bolong, dan gue tuh bisa kan Segitu? di sana tuh gue bisa dibilang Jogja tuh panas ya guys ya. Terus di sana tuh gue cuman di arah bed gue tuh cuman satu kipasnya. Dan gue tuh bisa ngerasain bagian sini gue ditampar ya. Sini gue tuh dingin banget. Jadi gue tuh bisa ngerasain ini lagi dingin. Gue bingung kan, kok ini dingin banget. Terus tampar gue bangun. Gitu. Gue sampai separah Tapi itu. rasa perih ditampar apa Ada, rasa perih ditampar itu ada. dinginnya maksudnya dingin perih ditampar gitu? Oh, dinginnya tuh kayak dingin udara. Dingin udara. Dingin udara aja, kayak gue ngerasain it's so cold. Lu pernah gak sih ngerasain kayak ibaratnya kayak sebelah sini tuh lagi winter gitu. Tapi di sini Di sini summer. Iya, di sini summer gitu. Summer winter. Berarti kalau pakai outfit setengah-setengah. Ini outfit summer gua, ini outfit winter gua. Iya, pokoknya di sini Iya. ngerasa winter banget, gitu gue ngerasa dingin. Mungkin gue udah setengah sadar, gue ngerasa ditampar, gue kebangun. Gitu. Kurang lebih begitu. Sampai maksudnya kayak berarti separah itu tuh asrama tuh. Lu Iya. nggak boleh keluar dari kotak. Iya, nggak boleh nih, peraturan dari asrama gue tuh nggak boleh keluar dari kotak, nggak boleh teriak-teriak lewat dari jam 6, nggak boleh ketok-ketok meja kayu, apapun yang built of kayu dilewat jam 6 karena nanti malam akan dibales sama mereka, itu pasti. Jadi kalau misal kalian ketok-ketok sama teman-teman kalian, terus kalian ketok-ketok meja makan, Iya. malamnya dibales, bed kalian akan diketok. Ini beneran Ini guys. pengalaman pribadi nih. Ini- Lu pernah ketok kayu. Kalau diketok, gue nggak pernah diketok. Nah, Puji Tuhan gue gak pernah diketok. Tapi teman-teman gue banyak yang bilang dia diketok gitu loh, kayak bednya tuh diketok atau nggak digoyang-goyangin gitu bednya. Iya, lu bisa bayang gak sih kalau lu tidur di bagian atasnya bang bed, terus lu kayak diketok-ketok terus digoyang-goyang. Hah, gimana rasanya? tim marketing kita ketakutan. Jangan gitu. Kayak gitu guys, sumpah separah itu. Nah, habis gue pindah ke blok B, jadi ibaratnya gue tidurnya di sebelah kiri, kiri ruangan. Akhirnya gue pindah lah ke sebelah kanan. Kemudian, oh, gue lupa cerita. Oke, lanjut ini dulu ya. Iya, iya. Di sebelah kanan ini, gue tuh pernah lagi tidur, tiba-tiba gue kebangun karena jadi atas gue nih kosong, nggak ada orang sama sekali, cuma ada triplek kayu. Dan gue tuh bisa dengar ada barang jatuh kenceng banget, dan yang bangun cuman gue doang. Bayangin, yang bangun cuman gue doang. Bener-bener di atas gue kayak ngejatuhin barang, pak gitu. Kayak kaleng dijatuhin di kayu tuh kan kenceng banget ya. Dan Iya, kalengnya tuh berisi gitu loh. Oh ya gimana nggak bangun Kalengnya apa gitu. kalau boleh tahu? Nggak ada,
Nggak ada apa-apa. Levi, kaleng. Nggak ada apa-apa. Waktu gue juga nggak berani ngecek kan, tapi waktu malam paginya gue nanya ke teman-teman gue, guys kalian denger nggak ada semalam ada kaleng yang jatuh, karena aku sampai kebangun. Nggak ada yang denger guys, nggak ada yang denger. Lu doang. Gue doang. Nah setelah itu karena gue juga capek dengan keadaan asrama, gue harus ngelakuin apa-apa semua mandiri dan lain-lain gitu kan ya. Mungkin gue kecapean dan akhirnya gue mulai mungkin bisa dibilang, gue nggak tahu ya apakah memang ini terjadi beneran atau mungkin gue halusinasi saking gue capeknya, gue nggak tahu. Gue pernah ada kejadian di mana ini aneh banget. Jadi gue tidur, tiba-tiba gue kebangun, gue lihat kucing jalan di atas dada gue. Sumpah, kucing jalan. Jadi kucingnya jalan, terus dia jalan ke arah kamar mandi. Nah, akhirnya gue bangun, gue berusaha sadarin diri gue kayak, hah? Kucingnya warna apa lu lihat ya? Gue lupa. Pasti oranye. Beda. Tuh. Enggak hitam, Kucing enggak oranye hitam. rusuh. Warnanya enggak gelap-gelap banget deh, tapi gue benar-benar lupa. Tapi kayak kucingnya tuh enggak gede, enggak kecil, ya ukuran normal biasa lah. Gue sampai bingung kan kayak, karena di sana emang ada kucing, kita emang ada kucing asrama. Cuman gue udah tahu gitu kucing asrama gue enggak kayak gini Warnanya gitu kan. juga lu tahu lah. Iya, kayak ini dari mana? Waktu gue cek, pintu unit gue, pintu kamar gue tutup. Dari mana itu kucing datang? Gue sampai cerita ke temen gue sampai nangis Kyo. Sumpah Fer, gue nangis, gue kayak ini gue lagi kenapa? Kok gue kayak begini banget? Gue saking gitu, gue tuh sampai ngomong ke nyokap gue kayak ini gue kenapa? Apakah gue emang going insane? Apa emang going crazy? Atau gue emang kecapean banget? Apa gimana gitu kan? Terus yang sampai gue tuh mimpi. Jadi gue tidurnya tuh gak tenang. Gue mimpi didatengin sama wanita Belanda sama anaknya. Waduh, Alah. Gitu. wanita Belanda tuh biasanya serem gitu ya. Enggak, tapi wanita Belanda itu bukan wanita yang kayak ibaratnya marah sama gue, enggak. Jadi kan kalau tadi gue tidurnya di dekat unit yang keluar ke meja makan, ini kali ini gue tidurnya yang dekat sama meja makan. Kamar mandi gitu kan. Nah, di situ tuh gue tiap kali gue tidur, gue tidur tuh gue mimpiin diri gue lagi buka mata dan gue lagi ngeliat ke arah sana, ada wanita Belanda sama anaknya yang ngeliatin gue. Terus Itu gue kayak di mimpi tadi. di mimpi gue gitu, nggak ngomong apa-apa, jadi cuma ngeliat gue bentar, ngeliatin gue gini, terus mereka cabut ke kamar mandi. Jadi maksudnya lu mimpi di asrama juga? Di asrama juga. Memimpikan asrama itu? Iya, ibaratnya kayak gue lagi tiduran tapi buka mata aja gitu loh. Jadi gue mimpi gue kayak gitu. Realita Kayak gitu. dan realita. Iya. Iya. So it's like lucid dreaming, I guess. I'm not sure. Tapi I cannot exactly do anything gitu. Nah, pokoknya itulah itu yang kejadian di situ. Sebenarnya gue ada lagi tadi gue lupa cerita. Di hari ketiga kalau nggak salah. Hari ketiga gue masuk asrama gue kedapetan mandi yang keberapa gitu. Pokoknya kayak I think it was around 3:30 atau 4 gitu, gue lupa. Jadi kamar mandi gue tuh yang tadi gue bilang unit kamar mandi 2 yang tadi emang ada gentayangannya kan. Dan kalau misal di sebelah kanannya itu ada jemuran-jemuran yang nyambung sama teman-teman gue dari unit 1. Jadi itu isinya barang, itu isinya kamar mandi isinya jemuran-jemuran tempat buat jemur-jemur baju biasa gitu kan. Nah, waktu gue mandi kan gue sabunan gitu kan. Iya. Terus gue I was entah kenapa tiba-tiba I was listening to everything. Nah, Everything tuh maksudnya kayak gue tuh tiba-tiba merhatiin suara angin, suara daun berjatuhan gitu-gitu. Tiba-tiba kayak kok gue kayak ini banget gitu. Nah, tiba-tiba di dekat di area tempat jemuran ada yang nyinden. Nyinden tuh kalau di Jawa tuh gimana ya? Jadi kayak tarian-tarian gitu maksudnya? iya, Oke, tapi dia bukan. tapi nyanyian dia. Aduh. Lu tahu lagu Iya, tahu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Suaranya kayak gitu. Nah, di situ gue kira gue kayak Takut gue. what the gitu kan, gue kayak apa nih gitu kan. Terus gue kira coba nenangin diri gue dengerin lagi. Masih ada. Jadi gue kayak lagi denger nih. Nah, kali ini saya pintar. Waktu itu saya langsung pintar. Gue kebetulan gue ada di kelas gue yang mau ke kamar mandi juga kan. Gue giniin. Nit. Nggak apa-apa nyebut nama ya? Nggak apa-apa. Nit. Coba deh kamu ke kamar mandi. Kamu masuk kamar mandi 5. Kamu masuk kamar mandi 5. Kamu coba dengerin aja sekitar kamu. Kamu ada denger apa? Dia berani nggak tuh lu ngomong gitu? Ya dia nggak apa-apa. Maksudnya dia kayak jalan-jalan aja gitu kan.
terus gue tungguin di depan kan, karena kan gue baik gitu kan. Lo Gua masih tungguin denger gak tuh pas lu nungguin? Nah, gue keluar dari kamar mandi tuh gue nggak denger Kyo. Nggak denger. Gue cuma denger waktu gue di dalam kamar mandi itu, Iya. di dalam kamar mandi gue. Nah. Kayak gue tungguin di depan, nggak lama adik kelas gue lari ke gue. Mbak aku denger, Mbak, sumpah. Besokannya dia masuk angin biru-biru, Demam gak? Biasa demam. demam juga. Tuh kan? Bener pak. Bonyok. Ya nggak tahu, pokoknya badannya tuh lebam-lebam gitu. Lebam, iseng biasa ya. Iya. Itu hal yang sama kejadian sama kakak kelas gue yang sempat ngelihat gentayangan itu. Dia ngeliat itu tuh, besokannya dia langsung jatuh sakit, lebam-lebam banyak gitu. Dia nggak bisa fokus sama sekali. Kalau nggak salah akhirnya dia drop out dari asrama gue. Gara-gara? Drop out Gara-gara aja itu. kayak dari sekolah dikeluarin apa dia mengundurkan Dia diri? mengeluarkan diri. Oke. Karena emang udah Nggak kuat, mungkin nggak kan? kuat Iya. gitu kan. Nah itu kurang lebih cerita gue di unit 2 waktu gue kelas 11. Pertanyaan gue, lu betah tuh selama lu dulu di asrama kayak gitu? Tidak. Dia Tidak. Saya Iya, tidak betah. betah. betah banget tuh. Karena there's so many things yang going on kan, karena gue juga ada masalah personal, gue juga sempat sakit-sakitan di sana, belum lagi ditambah dengan masalah ini Ngerti, kan, iya, gue juga iya. kayak digangguin. And I hate the fact that people are adapting to it, kayak adjusting, jadi kayak mereka kayak menganggap Udah ini hal biasa yang aja. biasa. Dan gue benci banget. Iya, iya. Nah, terus kejadian-kejadian lain tuh kayak misalnya ya gue lagi sakit, terus gue mau tidur gitu, nanti di meja makan gue denger ada yang padahal nggak ada siapa-siapa. Karena kebetulan gue tuh pulang dari sekolah gue, terus kayak gue izin gue mau tidur di asrama gue aja karena gue lagi sakit. Gue lagi tidur, tiba-tiba gue bangun ada yang gerek-gerek kursi meja makan gue. Itu rumah pribadi? Iya rumah asrama gue itu. Rumah asrama asrama gue. Gara-gara gimana? Meja lo Gerek- kayu? Kayu semua. Jadi lo bisa denger kan kayak kursi kayu kalau digerak-gerak kan kedengeran Iya, banget iya. kan gitu. Rrrt. Kayak gitu kan gue sampai kayak apakah ada mbak dapur gue? Apakah ada ibu dapur gue atau apakah ada suster? Nggak ada sama sekali. Dan ternyata balik lagi ternyata itu udah hal yang biasa buat tuh digangguin kalau lagi sendiri gitu. Anjir. So sometimes you would hear people walking by di asrama tersebut dan lain-lain gitu. Itu cerita selama saya di kelas 11. Apakah Anda mau dengar yang saya kelas 12? Waduh. Karena lebih parah lagi. Aduh, boleh. Tapi ini kita lanjut di next part 2 ntar ya. Oh beneran ya? Next part 2, oke. Nah, ini sekarang udah part 2 berarti. Oke. Oh. Iya. Oke. Jadi di kelas 12 ini gue pindah ke kamar unit 3. Unit Jadi 3. yang paling dekat. Ini cerita baik banget guys, semuanya serem-serem. Nah, salah satunya itu gini, gue sempat punya masalah sama salah satu adik kelas gue. Dan itu pokoknya kita tuh ada tiap kalau misalnya kita tuh ada masalah gitu, kita do kayak evaluation night. Sometimes Masalah bisa bersama teman gitu. iya, masalah bersama teman asrama Iya, gitu. iya. Sometimes lu bisa ngelakuin evaluasinya di per rumah atau lu bisa ngelakuin evaluasinya langsung per 3 angkatan. Per 3 angkatan. Nah, biasa kalau misalnya kelas 12 itu kan dianggap yang paling kayak senioritas Iya, gitu kan, iya, jadi paling ngerti. takutin dan lain-lain. Jadi kalau misalnya anak-anak yang bisa dikumpulin sama anak kelas 12 tuh kayak langsung pada takut-takut Ngerti, gitu. ya. Di situ tuh gue Lu bisa itu ya, bully. gue suka marah. Oh, suka marah. Gue suka marah. Aman tuh ya? Aman ya? Gue suka marah kayak mungkin karena gue banyak dendam di kelas 11. Jadi gue merasa di kelas 12 gue kayak ya udah gue mau marah sekarang gitu. Iya. Nah, mohon maaf ya jangan dicontoh ya teman-teman ya. Jangan. Nah, di situ tuh pokoknya gue bisa latihan nari, terus gue juga kayak kecapean banget dan gue jadi emosi banget kan, gue marah-marah. Gue marah-marah tuh pokoknya tuh kayak udah jam 9-an. Jam 9 apa jam 10-an deh, mungkin waktu malam evaluasi itu gue marahin satu orang ini. Gue marah-marah tuh sampai pusing dan sampai panas badan gue. Kemudian gue dapat kabar dari temen gue yang satu rumah sama dia. Adik kelas gue ini orang Kalimantan. Kalau kalian tahu, Kalimantan itu yang gue tahu juga mereka sangat kental dalam hal-hal permistisan gitu loh. Kalimantan Superstitious kan ya? mereka tuh bener-bener Kalimantan ya? superstitious mereka tuh bener-bener strong banget and they believe in such Iya. things yang kayak gitu. Jadi dia itu dibawain titipan sama orang tuanya. Dia dibawain titipan sama orang tuanya. Dia masih Itu apaan tuh? Lagi horror podcast jadi komedi. Ya, sedih. Aduh. Udah deket kamera lagi. Aduh. Oke. Jadi
Jadi dia dibawain 5 barang ya sama nyokapnya gitu di sana. Salah satunya itu tali aduh. Jadi salah satunya itu adalah dikasih plasentanya dia yang udah kering. Aduh, gue jadi pengen ketawa juga. Jadi Gimana? ini salah satu, 5 barang yang disuruh bawa sama orang tuanya. Itu kayak bisa dibilang jimat. And it's actually pretty, hal yang lumayan umum ya untuk teman-teman bawa jimat gitu ternyata kayak few of my friends. Temen lu bawa jimat? Iya, temen gue bawa jimat. Nah ternyata di kelas gue ini juga bawa jimat. Sorry banget. Gak apa-apa. Guys, sorry banget. Sorry banget nih. Tim aman? Oke. Oke, gue ulangin lagi. Jadi ternyata adik kelas yang gue marahin ini. Bahaya. Enggak. Ya, sorry. Dah, aman. Gimana? Oke. Jadi Enggak dia tuh. Langsung ingat. apa lagi mana kenceng banget. Oh my god. Kenapa lu gak keluar dulu? Enggak deh, kayak abis gitu terus kayak Sini. Apaan tuh? ya deh. Apaan sih? Kayaknya gue nggak ini deh. Ya. Oke. Yuk. Diulangin lagi ya. Jadi gue sempet ngadain evaluasi sama teman-teman gue, sama adik-adik kelas juga. Kemudian gue sempet ada masalah sama salah satu di kelas gue ini. Terus gue memutuskan buat marah besar di malam itu. Padahal kan udah dibilang kalau misalnya lewat dari jam 6 tuh kita nggak boleh teriak-teriak, kita nggak boleh ribut, bahkan kan apalagi itu karena kan evil itu makan hal-hal yang kayak gitu kan, justru kan they get stronger kalau misalnya kayak dia makan dari sifat-sifat jeleknya manusia gitu kan. Jadi gue di sana marah-marah sampai gue pusing, sampai gue panas banget badannya. Kayak nggak tahu kenapa gue marah ke dia tuh energi gue tuh keluar semua Kayak gitu loh. ada yang ngedorong lu gitu nggak? Iya, kayak gue nggak bisa, I cannot stop myself from getting mad, tapi gue juga also tired from getting mad gitu. Bener. Saya kira gue stop semuanya, kemudian gue dapet kabar dari temen gue kalau ternyata di kelas gue ini tuh punya jimat. Dia punya 5 things, tapi I kind of forgot. Kayak dia boleh tau nggak modelan jimat itu kayak apa? Nah. Cincin kah, kuku, Ada ikat pinggang? Nah yang pertama ikat pinggang gimana Ada jadi aja. jimat? Ada. Yang gue tau pasti kuku itu. Kuku. Nah yang Gigi kalian juga tahu, ada, Pak, gigi. yang kalian tahu tuh kuku apa? Kuku bapaknya kah? Kuku orang siapa? Nggak, soalnya kadang ada juga orang tali pocong ngambil di kuburan. Nah, kayak iya gitu-gitu. betul. Jadi yang dipunyai nama adik kelas gue tuh, pokoknya dia punya 5 barang, terus gue lupa apa aja, tapi yang gue ingat adalah satu, dia pegang tali plasenta dia yang dari bayi. Placenta tuh apa ya? Plasenta tuh yang di umbilical cord. Apalagi? Jadi kalau misalnya waktu bayi lahir, Tali. itu kan ada Yang buat iya. makan kalau Jadi lagi hamil. jadi when baby get born, ada tali Dari gitu badannya yang dia? dari badannya dia Puser nyambung gitu? sama mamanya. Tali pusar itu bukan? Iya, tali pusar Iya. benar-benar. Nah, itu namanya Susah plasenta. juga. Iya, namanya tali BTS, pusar, guys. BTS. Kayak gitu tuh. Jadi tali pusarnya dia udah kering banget, itu dibawa sama dia. Kemudian dia juga bawa, lu tau apa? Kuku kuntilanak. Astagfirullah. Dia bawa kuku kuntilanak. Emang dia punya kuku? Kuntilanak punya kuku? Ya, nggak tahu. Amit-amit nggak mau Nggak, lihat gimana ya. cara ngambil? Berarti udah berteman dong, udah. Mungkin itu Ada. bisa jadi. Jadi tuh dia Mungkin mampir ke salon dulu kali. ya nggak gitu. Jadi mungkin dia tuh punya jimat yang artinya tuh dia tuh punya penunggu gitu loh. So whatever happens to her, penunggunya ini yang marah gitu loh. Jadi penunggunya ini yang ngelindungin dia gitu ibaratnya. And actually that's a pretty common thing juga, apalagi di tanah Jawa gitu kan. Nah ini dari Kalimantan, apalagi yang lebih kental lagi superstitiousnya. Jadi ya pastinya hal itu bukan yang uncommon lagi Uncommon gitu. Udah sesuatu yang Iya, gue kaget.
tapi karena gue udah punya pengalaman yang kayak digangguin, gue merasa kayak ya udahlah. Gue mau nanya, fungsi jimatnya lo tau gak apa? Biasanya orang ada fungsinya nih. Nah, kalau fungsi gue nggak tahu, tapi gue cuma narik kesimpulan yang mungkin kalau misal dia selama dia pegang jimat itu dia nggak bisa digangguin sama siapapun, nggak bisa digangguin sama, ibaratnya ini ya namanya jimat ya, kuat you're kan? getting protected gitu lah ibaratnya kan. Jadi whoever yang tries to do evil to you, ya Aman. mereka bakal di ini gitu. Kayak ada shield lah ya. Ada shield, betul. Nah, setelah kejadian itu, gua mengalami yang namanya 1 minggu full, mungkin seminggu sampai 2 minggu full gua nggak tidur. Berapa? Gua nggak tidur. Seminggu sampai 2 hari minggu. lu nggak tidur? 7 sampai 14 hari gua Orang nggak tidur. 3 hari tidur aja mati dong. Enggak melek, tapi I'm having trouble. Melek. I'm having trouble sleeping. Ya kalau nggak boleh tidur pak. Gitu kan. Jadi gue having trouble sleepingnya tuh dengan banyak banget kejadian. Pertama, beberapa hari, jadi gue tidurnya tuh di sini jendela ya, jendela kaca gitu. Beberapa hari, gue tiap kali udah mulai nyenyak, jendela gue diketokin. Apa ya dikatakan? Jendela gue diketokin. Jendela lo kayu, Enggak, Apa? kaca. kaca. Pakai kayu terus kaca gitu. Ada kayunya kan? Ya Tapi pakai yang diketok jendela-jendela. kacanya. Iya, betul. Gitu. Beli nasi goreng nggak? Ketoprak sih kebetulan ya gitu. Jadi gue diketokin kacanya, jadi gue nggak bisa tidur karena tiap kali gue mulai terlelap gue diketokin lagi, jadi gue bangun. Ini kenapa? Mau nakut-nakutin saya ya? Kemudian jadi itu hal gangguan pertama. Kemudian gangguan kedua adalah every time I try to sleep, aduh gue nggak ada, gue ada kuku nih. Jadi yang gue denger around me itu adalah kayak gini. Kedengeran nggak ya di mikrofonnya? Kedengeran. Kayak gini nih, so it's like that. Dan lu bisa bayangkan kalau misal kuku yang Kayak kuku yang iya, tapi nih gue denger banget kayak kukunya tuh jentik banget itu loh, yang panjang terus lancip, jadi kayak nyaring banget gitu. Dan I can hear it. Iya kayak gitu. Iya, I can hear it walking and circling around my bed, around my asrama juga gitu. Karena waktu gue tahu dia punya jimat kuku kuntilanak, gue langsung mikir kayak, Jangan-jangan antum. jangan-jangan ternyata itu mereka gitu kan. Mereka azin Iya, azin Ya, yang kayak penunggunya dia marah gitu sama gue. Jadi kayak gue sempet kayak, nah kebetulan temen gue juga dengar. Di saat temen gue dengar, kali gue ini nggak akhirnya dengar. lo nggak denger sendiri. Iya, di saat teman gue denger, gue nggak denger. Di saat gue denger, teman gue nggak denger, gitu loh. Terus ada masa dimana yang kayak kita tuh bener-bener yang kayak tidurnya tuh rame-rame sama teman-teman full gitu kan. Ada masa juga dimana gue saking ketakutannya akhirnya gue pindah ke bed bawah biar gue tidur sama teman gue juga. And I still hear that. Yang sampai gue tuh nangis, gue bener-bener nangis yang kayak gue nggak kuat. Gue sampai datang ke blok sebelah, gue kayak gue nggak kuat, gue nggak bisa tidur sama sekali, I'm very tired, apalagi gue lagi persiapan lomba juga, jadi gue kayak constantly gue bangun pagi gue gereja, terus gue sekolah, terus gue pulang gue masih ngurusin PR gue, tugas-tugas gue, terus juga harus bersih-bersih asrama gue, kemudian gue harus mandi, terus harus cuci baju juga, narik laundry apa semuanya kan, terus gue masih harus nari juga, jadi gue kayak gue nggak bisa tidur tuh, I'm going insane gitu kan. Itu gue merasa everything is so berantakan banget. Gue merasa emosi gue juga kayak nggak stabil sama sekali. Gue bener-bener nggak ngerasain tenang. Kemudian ini juga hal yang dialami oleh orang lain, di mana mereka melihat gue di 2 tempat. Ini gue tegang sih. Ini salah satu kejadian dalam 2 minggu itu. Jadi Nggak tuh 2 orang maksudnya di waktu yang bersamaan? Di waktu yang bersamaan. Takut. Jadi berarti kayak gue ada di 2 tempat gitu. Nah, hal pertama yang kejadian itu adalah gue posisinya lagi persiapan buat ngurusin kayak ada, gue mau jualan buat kelas gue gitu loh. Terus gue lagi ngurusnya di aula. Jadi ini aula, terus ini ada gue Maria, terus ini ada unit gue gitu kan. Kemudian apa namanya? Oh, astagfirullah. Apa ya? Ini Itu nggak scripted so tuh. strong forces. Forces. Apa jangan marah ya sampai sini ya? Enggak. Karena gue ceritain. Nggak apa-apa. Aduh, agak serem ya. Kita izin aja. Iya, maaf ya. Iya, kita izin Kemudian, mau buat acara. Iya. Kemudian di hari itu tuh, gue posisinya tadi yang gue bilang, gue lagi di aula, gue lagi bikin persiapan buat jualan. Kemudian tiba-tiba jam doa tuh setiap jam 8.45 kalau tidak salah. Jadi gue baliklah ke unit gue. Kemudian teman gue bilang, Del tadi lu dicariin sama ada namanya
sebutnya V gitu kan. V. Lo dicariin sama V gitu kan. Terus gue oh ya tadi gue di aula gitu, kenapa terus dia bilang nggak jadi gitu. Kenapa gitu. Akhirnya abis doa diceritain lah kalau jadi dia posisinya dari kamar mandi. Aduh sumpah gue merinding banget demi Tuhan. Posisinya gue dari kamar mandi, si V ini dari kamar mandi, dia masuk ke unit, berarti masuk ke kamar gue lewat lorong locker, kemudian dia ke meja makan di mana anak-anak semua lagi di jam belajar gitu. Dan itu posisinya gue nggak malam, kita jam belajarnya biasa emang habis makan, jadi kayak belajar jam apa malam itu? belajar biasa buat besoknya, jadi setiap hari itu Maksudnya kita ada jam belajar belajar. bukan kelas kan maksudnya kan? Bukan jam belajar Study, biasa, ya? studying ada studying hour-nya gitu kan. Nah, VV jalan ke kesebut namanya. Nggak apa-apa. Maaf ya. Kemudian jalan ke meja makan, terus nyariin gua tiba-tiba gitu kan. Nah, terus gue tanya emang kenapa, ada apa? Karena feeling gue udah gak enak kan, karena 2 minggu full ini gue lagi digangguin habis-habisan. Kemudian dia cerita kalau tadi tuh aku lihat kamu di ini kan ini loker lemari, terus ini udah masuk ke blok-blok kasur gitu kan, terus ini udah lemari lagi, dia lihat aku di situ. Dia lihat aku di situ pakai baju yang sama, tapi aku cuman diem terus nunduk. Iya, bentuknya wujudnya aku. Tapi dia nggak berani manggil aku. Dia ngeliat dari samping ya, dari depan belakang. Dari samping, dia jalan, dia ngeliat ada, ya berarti kayak aku jalan, terus Verga di sebelah sini kan aku pasti kayak gitu kan, ngeliat gitu ada siapa. Nah itu yang Sendiri ya lo ya? iya gue sendirian dan gue Malam cuma ya duduk tadi? doang malam. Dan posisinya kamar unit lagi kosong. Terus ada aku di situ diem doang gitu. Iya gitu kan. Ya gimana rasanya jadi aku kan pasti kayak aduh. Serem sih. Kan aku jadi takut karena aku takut orang-orang kayak udahlah nggak mau temenan sama Adel lah, Adel Sombong gitu. lagi ditempelin mungkin gitu kan. Lo takut orang menjauh dari lo? Iya dong pasti kan. Kemudian itu kejadian pertama. Kejadian kedua adalah waktu kita mau kita ada doa hati kudus namanya. Itu setiap hari Selasa kalau nggak salah, dan itu setiap jam 6 gitu ya. Kita datang ke Gua Maria. Jadi kalau misalnya kita nggak ke gereja, itu berarti kita ke doanya di asrama di Gua Maria tersebut gitu. Nah di situ tuh karena udah kelinting bel gitu kan, gue jalan keluar, gue duduk di sana di Gua Maria, gue udah bersiap buat doa. Adik kelas gue datang. Loh Mbak, tadi kan Mbak di dalam lagi cuci tangan. Kok Mbak udah di luar? Mukanya dia panik. Dia juga ngeliat lo. Nah, dia lihat gue jadi gini, salah satu peraturan yang umum juga di asrama gue adalah tiap kali kalau misalnya kita lihat orang lain ada di ruangan dan kita mau ngelewatin mereka, kita harus ngomong, mari Mbak, mari Dek, gitu. Itu kan buat kesopanan kan, gitu buat pamit gitu kan. Kemudian dia ngomong, gue lagi cuci tangan, dia pamit sama gue, mari Mbak. Gue nggak jawab sama sekali. I continue to wash my hands. Itu bukan elu kan? Bukan gue, karena I was literally in the Gua Maria. Gue sama teman-teman gue udah lagi bersiap-siap buat doa. Itu Creepy banget jadi dua di tempatnya. yes, that's what happened. Dan di situ I realized that kayaknya nih gue kena santet gitu. Karena I wasn't be able, gue bener-bener nggak bisa tenang sama sekali. I feel like I'm being watched 24/7. Gue bener-bener nggak tenang. Gue belajar apa semua nggak tenang. Gue sendiri tuh nggak tenang. Jadi double ganger gitu? Di santet itu I think santet itu doesn't always yang kayak Nyakitin gitu? lu dapat paku dalam badan lu, kayak enggak deh. Menurut gue kayak lu santet tuh kayak lu dapat kiriman ini, this is evil for you, dan lu sekarang hidupnya nggak tenang. Gue mikirnya gitu ya. Gue mikirnya kayak maybe kurang lebih nih kayak santet juga, atau maybe gue cuma dikirimin. Mungkin aja gue ngebikin penunggunya marah dan akhirnya ke gue gitu kan. Di sini tuh gue sampai desperate banget yang akhirnya gue tuh sampai reach out ke teman gue yang sempat reach out ke teman gue yang indigo. Gitu. Gue datang ke dia, gue sampai nangis apa semua gitu kan. Nah teman gue nih ikutan nangis karena dia bilang dia ngerasain posisi gue. And she said that ini ya gue ngerasain capek banget, energi lu kayak bener-bener tuh kuras abis-abisan gitu kan. Jadi di situ gue juga cerita juga nangis, jadi kita berdua nangis gitu. Nah tapi dia ngomong ke gue, dia bisa lihat makhluk yang ngetok-ngetok jendela gue. Ini Jadi dia ngasih tahu bentukannya itu seperti apa. Jadi dia ngasih tahu bahwa itu makhluk yang pendek, botak,
kayak semacam goblin yang tapi Beda. tapi nggak, telinganya tuh telinga yang kayak alien gitu Oh, loh. gue tahu tuh. Tahu nggak sih yang di Toy Story gitu ya? Iya, elf ears ya gitu. Terus yang kayak giginya tuh semua runcing gitu, terus panjang gitu kan. And he seemed to be very mad gitu. Jadi dia makanya ngegangguin terus gitu kan. And I have no idea maksudnya tuh makhluk kayak gimana, gue juga gak punya bayangan apa-apa gitu kan. Nah tapi nah ini yang mungkin gue bersyukur karena gue sempat cerita tentang nyokap tentang hal ini semua ke nyokap gue, and she gave me some prayers gitu kan about how to fight evil gitu. Kira gue tiap malam doa gitu, tiap malam gue juga I have Alkitab sebelah gue, jadi gue tidur tuh gue sambil peluk Alkitab gue. Nah mungkin karena dari doa tersebut Tuhan juga ngelindungin gue, doa dari nyokap gue juga mungkin membantu. Jadi teman gue nih ngomong ke gue kalau gue itu bisa diganggu, tapi gue tuh nggak bisa dirasukin, ngerti gak sih? Okay. Jadi ngegangguinnya tuh sebatas ya udah kayak gitu, bukan ngegangguin yang sampai nampakin diri atau apa tuh enggak. Jadi cuman yang kayak ya udah lo digangguin aja gitu. Tapi no one can, iya, no such thing can actually hurt you karena gue tuh katanya ada bubble. Jadi waktu gue cerita tuh aura gue katanya keluar, gue I don't know what to believe ya, maksudnya katanya auranya keluar, and I was in this shiny bubble gitu yang kayak bener-bener kayak ada yang ngelindungin gue gitu. So ya di sini gue anggapan gue yang kayak oke, berarti doa gue terjawab, nyokap gue juga ngelindungin gue gitu, karena that's what itu yang akhirnya gue kayak gue bisa nguatin diri gue dari situ gitu. Kemudian oke tuh maksudnya kayak aman. Ya maksudnya kalau nggak salah I try to enggak deh I didn't. Intinya gini, setelah kejadian itu I think a few times gue sempet tenang-tenang aja. Terus gue sempet digangguin lagi tuh waktu gue lagi capek-capeknya banget dan gue juga lagi drop kondisinya. Gue sempet bolak-balik Jakarta juga karena I have a certain disease juga kan. Jadi nyampe sana, jadi tiap kali gue balik Jogja tuh gue drop terus. Dan dropnya tuh yang bikin gue yang kayak gue mau keluar dari bed aja susah gitu kan. Jadi ada masa dimana tiap kali kalau misal doa sore atau mungkin gereja pagi gitu kayak gue tuh rasa gue nggak bisa bangun, kayak gue lemas banget gitu kan. Gue sering banget yang namanya masuk angin dan lain-lain, pokoknya so any kind of penyakit umum tuh gue alamin di situ. Dan tipes berapa kali itu ada lah di situ. Pokoknya sakit-sakitan terus gitu. Nah ada satu hari di mana gue minta temen gue temenin gue karena teman-teman gue yang lain tuh pada doa sore di Gua Mulia lagi gitu kan. Jadi gue bilang, Ter tolong temenin gue. Akhirnya udah kita berdua di sana. Kita ngobrol-ngobrol. Bodohnya itu jam 6 malam dan kita ngomongin cerita horor juga. Nah kita ceritain horor hal yang terjadi di tempat tersebut ya, kata orang ya. If you have a horror story don't tell people di tempat yang sama. Sama bener. Iya. Karena mereka tuh tend to not like it gitu kan. Akhirnya ya udah bodohnya gue cerita di tempat itu juga. Kemudian tiba-tiba gue mendengar jendela gue. Jadi jendela gue tuh kayak gini nih, misalnya kuncinya ya. Jadi kayak kuncinya kan kayak gini nih. Jadi jadi gini ya. Jadi in order for me to ngebuka tuh berarti kan gue harus kayak agak tarik terus baru keluar gini gitu deh. Jadi nggak mungkin kedorong apa tuh nggak mungkin. Dan ini juga kebetulan gue dapet jendela yang agak mampet gitu loh. Jadi in order for you to open it, itu lo harus buka kuncinya, dan itu lo harus dorong. Zaman dulu gitu ya. Iya betul, zaman dulu punya, benar-benar zaman dulu gitu. Jadi ya kalau misalnya di sini kan kliknya kalau misalnya belajar di sini kan kliknya di samping kan. Ini ganjelannya di bawah gitu. Rumah lu masih Rumah gue kayak ngeganjel di situ. Pokoknya ditarik terus gitu. Makanya dan gue dapetnya jendela yang mampet gitu kan. Jadi kan kayak you have to harus ada tenaga lah buat ngedorong itu gitu. Nah waktu gue lagi cerita, tiba-tiba gue bener-bener denger itu kayak pelan-pelan kunci lagi dibuka, klek, seret kebuka jendelanya. Bukan lo yang buka tuh. Bukan gue yang buka, karena kuncinya di bawah. Karena gue di bunk bed yang bagian atas, di bawah kosong karena semua teman gue di doa. Gue sama teman gue cuma bisa kayak hening. Terus gue kayak Ini yang selalu digangguin emang lo doang? paling sering gue. Kenapa? Lo Paling tau sering. Karena kalau misalnya di unit 3 ini gue merasa kayaknya ini karena gue
energinya marah-marah terus. Oh. Kerjaan gue marah-marah terus gitu loh. Jadi mungkin they feed off that, terus kayak Iya. mungkin seneng gitu kan. Itu feeling gue. Atau mungkin karena kayak gue percaya setengah-setengah gitu kan. Jadi kan mereka suka tes, I think gitu. Ngetes ya. Itu dari my Mereka juga opinion pengen ya. dianggap gitu nggak sih sebenarnya? Iya, kurang lebih. Dianggap ada. Nah, habis itu waktu gue dengar jendelanya kebuka, gue udah kayak oke. Terus gue bilang kan, terus si Tere ini masih berlagak bodoh kayak coba deh cek di bawah ada orang nggak. Terus gue bilang, gue sambil bisik-bisik sama dia kan, as if kayak dia makhluk itu nggak bisa denger gue gitu. Gue kayak, mereka mana mungkin denger kita, mereka mana mungkin di sini kan, semuanya pada jalan, cuma tinggal kita doang gitu kan. Terus Tere bilang, coba lu cek ke bawah deh gitu. Akhirnya gue cek ke bawah, kosong, nggak ada siapa-siapa. Wow. Akhirnya waktu teman-teman gue balik dari doa, masuk ke rumah buat makan. Akhirnya gue turun lah sama Tere dari kasur gue join mereka di meja makan itu. Tapi posisinya tuh gue berdiri dan belakang gue tuh tembok, papan gitu lah. Jadi gue lagi cerita sama teman-teman gue tentang kejadian itu, tiba-tiba lu pernah gak sih berdiri terus lu ada orang lari, they run past you. You feel the Kayak ada yang lewat tapi sebenarnya nggak ada gitu maksudnya. enggak kayak misalnya kayak lu ngerasain iya, you feel that kan, kayak ada certain wind gitu kan. Itu yang gue alamin, tapi certain windnya itu tuh dingin banget. Jadi kayak Winter nih sekarang. iya, winter lagi. Oke. Itu yang gue rasain kayak langsung kenceng banget, bener-bener ada anginnya tuh kerasa banget. Terus gue kayak oke, berarti itu memang ada yang emang asik ngegangguin gitu kan. Pokoknya as time goes by gitu, yang gue rasain ya kurang lebih kayak misalnya I get they call it sleep paralysis. Jadi di mana yang kayak gue pernah tuh nggak lama, berapa minggu yang lalu. Itu mau gue cerita. nggak enak kan rasanya. Jadi tuh cerita singkatnya, gue nggak tahu lagi kenapa gue sleep paralysis. Jadi tuh gue nggak bisa bangun. Tapi gue sadar gue melek. Gue nggak bisa bangun, tiba-tiba di sebelah kiri gue tuh ada kayak bisik-bisik gitu. Nah, that's what I felt. Iya, benar. Nah, ada yang bisik-bisik gitu, kayak gitu. Terus gue bisa ngeliatnya kesini doang. Terus tiba-tiba yang gue bisa gerak tuh kaki gue doang. Kaki gue nih ibaratnya kayak kalau misalnya gue tidur kayak gini, kaki gue tiba-tiba kayak seret. What? Terus kayak sambil kesemutan gitu. Oh iya, kesemutan ya benar. Gue mau panggil nyokap gue kayak, gue biasanya gini, gitu Tapi doang. kayak kesannya kayak nggak ada yang bisa denger. Iya, terus Iya. habis itu gue mikir, nyokap gue tuh pasti tidur, nggak mungkin. Terus gue abis tiba-tiba, langsung balik lagi ke pemula. Iya. Wah, gila sih. Itu sering banget terjadi. Even tuh nggak di asrama pun, gue dari dulu tuh emang sempet ada yang kayak sleep paralysis dan tuh mengganggu banget. Jadi gue tuh kalau misalnya tidur tuh gue nggak bisa terlentang. Jadi gue kalau misalnya mau Harus ngadep sana. ngadep samping-samping. Samping. Kalau terlentang tuh kemungkinan besar gue ditindih. Itu sampai sekarang pun gue masih netapin prinsip itu. Kalau waktu di asrama tuh yang paling serem tuh ini. Kalian pernah nonton The Woman in Black gak sih? Gue pernah denger, gue belum pernah nonton. Yang dimainin sama Daniel Radcliffe. Oh, tapi iya, pokoknya Woman in Black ya? Iya, pokoknya itu tuh aduh itu serem banget, sumpah serem banget. Jadi ini serem banget, gini. Jadi gue pas lagi tidur dan gini, di unit 3 itu waktu gue kelas 12, posisi tempat tidur gue itu yang pernah punya cerita di mana kuntilanak tuh punya tiga warna. Hah? Emang iya? 3 aura apa 3 warna, I'm not sure. Jadi ada Tapi gue pernah denger emang punya warna sih. iya, Ada yang paling bahaya, biasa aja katanya. ada putih, merah sama kalau nggak salah hitam ya. Hitam ya? Masa hitam. Nah, setahu gue yang paling parah itu adalah yang merah, karena yang Merah yang merah paling tuh bahaya emang. iya, merah tuh yang emang Itu literally Nggak tahu, gue nggak kuat Iya, aja dia- dengerinnya dari tadi. pokoknya dia literally nggak kuat gua. their energy is so big yang sampai mereka tuh actually can hurt you. Yes, true. They can put you in danger. Sedangkan kalau yang putih itu cuma yang baby just walking by. Kalau hitam tuh gue nggak tahu pasti apa ya. Nah, kebetulan sejarahnya di kasur gua itu adalah yang gue tahu dari cerita-cerita kakak kelas gue, di bed yang gue tempatin itu adalah tempat kuntilanak merah. Jadi dari awal gue tidur di sana tuh ya memang maybe udah menjadi takdir ya, gue digangguin gitu kan. Makanya lu digangguin Emang mulu kali ya. ya emang itu tempatnya mereka gitu. Kemudian
Jadi yang gue rasain tuh gini, gue tiduran, gue meluk Alkitab. Lu bayangin ya, ini terjadi di saat gue meluk Alkitab. Jadi gue udah doa apa semua, gue udah mulai terlelap. Tiba-tiba gue ngerasa ada yang naik ke bed gue. Gue bisa ngerasain tuh. Kadang kalau bang bed yang bagian atas tuh lu kerasa banget ya kalau misalnya ada yang emang lagi naik ke kasur lu gitu loh. Karena pasti goyang-goyang atau nggak kayak gimana gitu kan, kerasa gitu. Jadi itu yang gue rasain adalah, jadi they creep tiba-tiba gitu loh dari sini gue ke atas gitu kan. Jadi mereka ke atas gue. Are you okay? Iya, nggak apa-apa. Jadi mereka ke atas gua, dan kalian tahu gak sih kalau bed itu ada kelambunya? Tahu. Kelambu yang zaman dulu kan kelambu kayak di pengabdi setan kalau nggak salah kan ada ya. Kelambu tuh yang kayak penutup itu kan sih? Iya, ada kayak Iya, kain gitu, Loh, Kyo. kasur lu ada begituan? Nggak ada. Dan waktu gue ngerasain everything tuh kaku, stiff, dan gue udah sadar, oke, gue sleep paralysis. So I try to open my eyes and you know what I see? Apa? Kelambu hitam di sekitar gue. Gue bisa noleh ke temen gue, I was asking for her help, tapi kayak yang Verga rasain, you cannot move, all you can feel is you're mumbling kan, you muffled kayak ada mulut lu gitu. Jadi gue cuma bisa ngeliat temen gue dan I can feel my eyes udah mulai tearing up karena gue udah mulai kayak here we go again, gue udah mulai capek lagi gitu. Karena setiap kali habis sleep paralysis pasti lu capek banget gak sih? Drain banget. Kayak you feel so your energy tuh keluar semua padahal nggak ngapa-ngapain. Iya, kayak gitu. Nah itu gue rasain itu tuh gue udah kayak gue cuma bisa doa terus. Akhirnya ya puji Tuhan mereka pergi, gue baru bisa bangunin temen gue. Terus temen gue cuma bilang, yaudah peluk erat aja Alkitabnya. Terus yaudah, that's what I did. Terus gue peluk erat, terus yaudah. Ya akhirnya selanjutnya ya kejadian-kejadian biasa, gue digangguin yang kayak gue bisa dengar ada orang yang jalan di lorong, itu udah menjadi hal yang biasa. Udah membiasakan diri. Iya, gue bisa dengar di kamar mandi ada orang yang nyinden lagi, udah mulai jadi hal yang biasa. Bener terjadi lagi nyinden. Iya, nyinden tuh kayak 2-3 kali selama gue 2 tahun di sana. Wow. Jadi itu udah mulai menjadi bukan ya udahlah gini. Sebenarnya gue udah cerita lagi sih. Kalian masih punya waktu nggak sih? Sebenarnya udah bisa ya udah deh itu buat next time aja. Mungkin next time kita podcast lagi, kita lanjutin itu lagi. But I had a really great time talking about this. Iya, Verga apa ya? Ya tim marketing Iya. kita sih udah tremor kayaknya. Iya. Tapi aman Pak? Aman ya? Ya, we just have to be careful, jangan bikin mereka marah gitu aja sih. Iya sih. Learn to accept it aja sih. Tapi jujur cerita deh ya Fer ya. Sebenarnya tadi kita juga jadi ngerti juga. Gue sih pribadi belum pernah ngalamin. Tapi dengan cerita kayak gitu kadang ya, at least gue jadi dengar cerita dari teman gue sendiri. Gue jadi nggak perlu ngalamin lah ya. Ya parah sih kayaknya. Udah amit-amit jangan pernah ada yang sampai ngalamin itu. Soalnya Iya. ya itulah alasan kenapa gue ya percaya ada gitu ya, karena banyak teman-teman gue yang cerita ngalamin hal seperti itu. Iya. Tapi ada juga temen gue yang bilang selagi mereka belum lihat mereka nggak percaya. Terus gue percaya nih. Ini ada, tapi betul sekarang udah kebal nih terhadap yang gitu. Gue jadi lebih sensitif. Sensitif. Iya, gue pulang dari Jogja tuh jadi lebih sensitif. I Even can di feel rumah my lu, surrounding. di sini juga? Yes, even di rumah gue. Gitu. Oke lah. Tapi gue gak bilang gue indigo ya. I'm just saying gue Iya, sensitif gitu. Kok lu mau jadi indigo? Enggak mau. Fer lu indigo ya? Enggak. Enggak. Mau enggak? Enggak. Mau enggak? Itu capek. Oh, tim marketing ini. IndiHome. Gue First Media aja deh. Jangan lagi jelek. Oh iya. Iya. Yang bagus tapi yang ngomongin wifi. Bisnet kayaknya bisnet. Ada yang bisnet. bagus. Gak ada yang bagus ya. Nggak ada yang bagus. Nah tapi jadi ngomongin wifi. Ya, oke lah Adelia, Theodora, it's been a really good time. Thank you so much. Ya Wan. jujur gue percaya Verga, gue juga masih pengen denger lagi cerita lagi sampai kita tremor. Tapi emang waktunya terbatas. Nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. untuk Thank you so much loh for having me. This is episode ini very kita ada 2 good. episode ya Verga ya. Iya, Jadi kita akan part 1 dan part 2. Asik. Dan Adel, thank you very much. It's been a very nice session with you. Verga mau yang disampaikan Verga? Enggak sih, gua ketakutan parah. Soalnya belum ada sih cerita kayak gitu, tapi ini juga dari orang lain dan baru juga ceritanya, jadi takut parah sih. Ya. Oke. Kayaknya udah tremor tuh. Udah tremor ya. Aman ya tim marketing ya? Oke. Thank you so much lah guys ya. I thank you. enjoy Oke. talking so much. Thank you.
Kalau gitu teman-teman, thank you very much for watching and listening to our podcast for our episode 2 ini and 3 actually karena kita ada 2 part. So it's going to be mungkin ada episode lagi atau nggak ada, stay tune aja. Kenapa? Iya. HP-nya. What the fuck? Masih ada itu nggak? Iya, ya udah lah. Nggak apa-apa, it's okay. Oke, it's okay. Ya udah closing dulu dah, Okay, closing udah amat. so thank you very much everyone. It's been a very nice time. Thank you for listening and watching our podcast. Probably there will be more episode atau enggak kalian stay tune aja. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita @brainwave.radio. Nanti kita bakal upload video ini di situ dan juga nanti kalian bisa dengar juga mungkin di Spotify dan di YouTube. Ya, jadi fullnya ada di YouTube gitu. Dan teman-teman, thank you very much once again. Verga, udah? Sampai? Nah, I think that's it. It's been very nice to hear all the stories. So it's been your co-host and co-announcer Verga Deswagi Zuhri. Okay. Signing out. And Kyo Alexander signing out. And Adelaide Theodora. I'm also signing out. Kalau Bye gitu, bye. Brainwave Radio, we're the voice In your head. Bye-bye. Bye.